Objek PT UN. Adanya sengketa TU merupakan syarat untuk timbulnya apa yang dinamakan dengan sengketa. Sebagaimana dijelaskan di atas, objek sengketa TU adalah tindakan perbuatan hukum badan atau pejabat atau negara dalam menguji bentuk urusan tertulis. Tidak semua ketentuan dapat serta menjadi objek sengketa, sehingga perlu juga diketahui keputusan TUN yang dapat dijadikan objek sengketa atas negara, antara lain sebagai berikut. A. Perbuatan hukum badan atau pejabat TUN itu merupakan perbuatan hukum dalam bidang hukum publik. B. Perbuatan hukum itu diperoleh berdasarkan wewenang yang sah. C. Dengan maksud terjadinya perubahan hubungan hukum yang ada. Namun demikian, selain dari karena adanya tindakan atau perbuatan hukum badan atau pejabat atau usaha negara dalam bentuk PT UN sebagai atas objek sengketa TUN, termasuk juga sesuatu sikap tertentu yang dapat dimaksamakan dengan menggunakan suatu penetapan tertulis, yaitu apabila badan atau pejabat TUN mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan TUN. Jika satu badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan saja diterimanya permohonan, badan atau pejabat TUN yang dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. 2. Subjek sengketa usaha negara. Pihak-pihak yang bersengketa adalah antara warga negara atau badan hukum perdata lawan badan atau pejabat TUN yang sekurang-kurangnya terdiri dari penggugat dan tergugat. 1. Pihak penggugat. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang TUN menggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. 2. Pihak tergugat. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Peradilan TUN, pihak tergugat dalam sengketa TUN adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan baik berdasarkan kewenangan yang bersifat atributif pemberani, atributif pemberian maupun legatif pelimpahan. 3. Dasar pengajuan gugatan TUN. Tindakan hukum badan atau pejabat TUN tersebut dinilai 1. Bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 2. Salah menggunakan wewenang. 3. Tidak mempertimbangkan semua kewenangan yang tersangkut atau terkait. 4. Tujuan gugatan sengketa TUN. Tujuan diajukan gugatan sengketa TUN ke pengadilan TUN adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya perbuatan atau tindakan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan dapat disertai dengan ganti rugi atau rehabilitasi. 5. Sifat peradilan TUN. Sifat peradilan dalam hukum acara formal TUN berupa langkah-langkah atau tahapan yang terbagi atas. A. Acara biasa. Dalam pemeriksaan sengketa TUN dengan acara biasa, tahapan penanganan sengketa adalah 1. Prosedur dismisal. Pemeriksaan administrasi untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat diterima atau tidak dapat diterima. 2. Pemeriksaan persiapan. Pada tahap ini dimasukkan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. 3. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Acara cepat apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan. Acara singkat urusan dan cara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.